Ketakutan warga semakin menjadi-jadi. Anak-anak menolak keluar rumah setelah maghrib. Para lelaki enggan melewati jalan dekat panggung. Dan musik dangdut yang terdengar tanpa sumber jelas membuat suasana desa mencekam setiap malam. Akhirnya, beberapa tokoh desa sepakat memanggil seorang pawang tua bernama Mbah Kromo, dikenal sebagai ahli dalam menghadapi gangguan gaib. Malam itu, Mbah Kromo datang dengan pakaian hitam sederhana, membawa kendi berisi air bunga dan dupa yang menyala. Warga berkumpul di sekitar panggung tua. Meski wajah mereka penuh rasa takut, arwah ini tidak tenang, ujar Mbah Kromo lirih. Dia mati dengan dendam. Kalau tidak ditangani, desa ini akan jadi tempat tariannya selamanya. Ritual dimulai. Mbah Kromo menabur bunga di atas panggung, lalu membaca doa dengan suara berat. Warga berusaha fokus. Meski bulu kuduk mereka berdiri, angin tiba-tiba bertiup kencang dan musik dangdut samar terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Tiba-tiba, lantai panggung bergetar. Dari balik tirai, muncul bayangan perempuan bergaun merah. Rambutnya terurai panjang, wajahnya pucat penuh luka, matanya melotot. Dia menari pelan, namun setiap langkah kakinya menimbulkan bunyi dentuman keras. Warga menjerit ketakutan. Sebagian lari, namun Mbah Kromo tetap berdiri tegak. Ia memercikan air bunga ke arah sosok itu. Ratmi, kau bukan lagi milik dunia ini. Pergilah dengan tenang, serunya. Namun sosok Ratmi justru berhenti menari, lalu tersenyum lebar. Dari mulutnya keluar suara melengking yang membuat telinga warga berdengung. Aku tidak mau pergi. Kalian semua akan menari bersamaku selamanya. Tiba-tiba, beberapa warga yang menonton mulai bergerak sendiri. Tubuh mereka kaku, tapi pinggul dan tangan mereka bergoyang mengikuti musik yang semakin keras. Wajah mereka kosong, seolah kesadaran telah direnggut. Mbah Kromo berusaha membaca doa lebih keras, namun Ratmi melayang ke arahnya. Senyumnya makin lebar, darah menetes dari bibirnya. Api dupa padam sendiri, dan malam itu ritual yang seharusnya mengusir justru membuat kekuatan arwah Ratmi semakin kuat. Ritual yang gagal membuat warga semakin panik. Beberapa orang jatuh sakit setelah malam itu. Tubuh mereka menggigil seolah habis menari berjam-jam. Padahal mereka hanya berdiri menyaksikan. Mbah Kromo tidak menyerah. Ia kembali mendatangi panggung tua dengan wajah muram. Kali ini ia membawa sesaji khusus. Kepala ayam hitam, kendi berisi darah kambing, dan seikat janur kuning. Arwah Ratmi tidak bisa diusir dengan doa saja, ucapnya pada warga. Dia sudah menjadi penari darah, hanya dengan darah pula kita bisa menghentikannya. Malam itu, warga diminta berkumpul lagi. Rasa takut bercampur dengan rasa penasaran membuat mereka tetap datang. Suasana hening, hanya suara jangkrik menemani. Mbah Kromo mulai menyalakan dupa besar, lalu menaburkan darah kambing di lantai panggung. Bau anyir langsung memenuhi udara. Tak lama, suara musik dangdut terdengar dari kejauhan, bukan dari speaker, melainkan dari arah sawah. Suara itu mendekat, semakin keras,
semakin memekakan telinga. Lalu sosok Ratmi muncul lagi. Kali ini wajahnya lebih mengerikan. Kulit wajahnya sobek, matanya berdarah, tubuhnya menari dengan gerakan patah-patah, seperti boneka rusak. Dari kakinya menetes darah segar, membasahi lantai kayu. "Ratmi, kembalilah ke tempatmu," teriak Mbah Kromo, lalu menyiramkan darah kambing ke arah sosok itu. Seketika tubuh Ratmi berhenti menari. Dia menatap Mbah Kromo dengan marah, lalu mengeluarkan suara melengking. Warga menutup telinga, sebagian jatuh pingsan. Namun, bukannya lenyap. Tubuh Ratmi justru menyerap darah itu. Gaunnya yang merah makin pekat, wajahnya semakin jelas, seolah darah itu memberinya kekuatan baru. Dengan gerakan tiba-tiba, Ratmi menari liar di atas panggung. Setiap langkahnya memaksa beberapa warga ikut menari tak terkendali. Mulut mereka berteriak, tapi tubuh mereka bukan lagi milik mereka. Salah satu warga, seorang pemuda, menari sampai lehernya patah. Dengan bunyi berderak, tubuhnya ambruk, namun kaki dan tangannya masih bergerak-gerak seolah tetap menari. Mbah Kromo jatuh berlutut, wajahnya pucat pasi. Celaka, arwah ini bukan sekadar penari. Dia sudah jadi pengikat jiwa. Dan malam itu, teror Ratmi berubah menjadi tara yang mengikat siapa saja yang melihatnya. Setelah ritual gagal, Mbah Kromo meminta beberapa warga membantunya menyelidiki asal mula dendam Ratmi. Arwah sekuat itu pasti mati tidak wajar. Katanya, kalau kita tahu penyebabnya, mungkin ada jalan untuk menghentikan. Sri, yang masih dihantui mimpi-mimpi buruk, memberanikan diri ikut. Ia merasa terikat dengan Ratmi, seolah arwah itu sengaja memilihnya sebagai penerus. Mereka pun menemui Mak Rini, seorang penjual jamu tua yang dulu sering menyaksikan latihan para penari. Mak Rini awalnya menolak bicara. Wajahnya penuh ketakutan. Namun setelah dibujuk, ia akhirnya membuka suara. Ratmi bukan mati karena kelelahan di panggung, bisiknya lirih. "Malam itu, sebelum tampil, aku lihat Pak Wardi pemilik panggung mencekiknya di balik tirai." Sri terbelalak. "Kenapa?" Mak Rini menelan ludah. "Ratmi hamil. Anak siapa? Aku tak tahu. Tapi Pak Wardi takut skandal itu merusak bisnisnya. Jadi dia membunuh Ratmi, lalu menyebarkan kabar kalau dia mati kejang di panggung." Suasana hening. Angin malam berembus dingin, membuat bulu kuduk meremang. Mbah Kromo mengangguk pelan. Pantas saja, arwahnya penuh dendam. Dia mati dipermalukan dengan bayi yang tak pernah lahir. Sri menutup mulut, air matanya mengalir. Tiba-tiba, di sudut ruangan Mak Rini, terdengar suara musik dangdut pelan dari radio tua yang tidak tersambung listrik. Lampunya berkedip, dan dari pantulan kaca lemari, mereka melihat bayangan Ratmi menari. Wajahnya menatap Sri tajam. Mak Rini berteriak, menjatuhkan gelas jamu. Namun suara itu berubah menjadi bisikan yang hanya didengar Sri. "Kau tahu kebenarannya. Sekarang kau harus menari untukku." Sri jatuh pingsan di tempat. Dan sejak malam itu, warga menyadari arwah Ratmi tidak hanya ingin menari, dia juga menuntut balas dendam.
Sejak rahasia kematian Ratmi terbongkar, suasana desa semakin mencekam. Warga mulai curiga pada Pak Wardi, pemilik panggung. Namun, lelaki itu membantah keras, meski wajahnya pucat setiap kali nama Ratmi disebut. Malam itu, Pak Wardi duduk di rumahnya sendirian. Angin berhembus lewat jendela, membawa suara samar musik dangdut. Ia menutup telinganya dengan bantal, tapi suara itu justru semakin jelas, seperti dimainkan tepat di ruang tamunya. Lampu rumah berkedip. Dari pojok ruangan, tirai bergerak sendiri. Perlahan, sesosok perempuan muncul. Gaun merahnya berlumuran darah. Wajahnya rusak, dan matanya menatap penuh kebencian. Pak Wardi mundur ketakutan. Tubuhnya gemetar. Jangan dekati aku," teriaknya. Ratmi mulai menari pelan. Setiap langkah kakinya meninggalkan bekas noda darah di lantai. Suara musik semakin keras, seakan berasal dari dinding rumah itu sendiri. Pak Wardi mencoba lari keluar, tapi pintu terkunci rapat. Dia menoleh ke cermin besar di ruang tamunya dan hampir pingsan. Pantulan dirinya sedang menari liar, padahal tubuhnya sendiri sedang berlutut ketakutan. Bayangan itu menoleh, tersenyum lebar, lalu melangkah keluar dari cermin. Kini ada dua Ratmi, satu menari di tengah ruangan, satu lagi mendekatinya dengan tangan terulur. "Kau rampas nyawaku, sekarang biar aku rampas tubuhmu." Pak Wardi menjerit sekuat tenaga. Esoknya, warga menemukannya di dalam rumah dengan keadaan mengenaskan. Tubuhnya kaku seperti mayat, tapi masih berdiri tegak. Kedua tangannya menekuk seperti penari, dan kakinya membeku dalam posisi sedang bergoyang. Di wajahnya ada senyum mengerikan yang tidak bisa hilang, seolah ia terjebak dalam tarian abadi. Warga makin yakin arwah Ratmi kini menuntut balas satu persatu, dan tidak ada yang bisa lepas dari panggung kematiannya.